Saudara tahu ya, hari ini saya mau membagikan tentang cara berpikir, mindset. Ya. Yang adalah bagian dari pikiran kita. Jadi kalau di dalam otak kita ini saudara, otak kita ini punya kemampuan satu, untuk kita bisa mengenali kebenaran, dua, untuk punya cara pikir. Apa sih bedanya antara kebenaran firman Tuhan yang kita harus hidup di dalamnya dan cara berpikir saudara? Ya, saudara, kalau saudara ngelihat nih ke langit-langit nih, kebenaran itu seperti lampu yang digantung di ruangan kita. Ya, ini bisa jadi ini kebenaran tentang iman, ini kebenaran tentang mengampuni, gitu ya. Ini kebenaran tentang kesatuan. Kita bisa tahu apa itu artinya mengampuni, kita bisa tahu apa itu artinya kesatuan. Tapi untuk bergerak, kenyataan nih saudara, untuk bergerak, untuk kita menjadi satu, kita perlu mengampuni. Cara berpikir itu bicara tentang garis atau koneksi di mana dua kebenaran ini nyatu. Jadi kalau saudara bisa ngelihat ya, lampu ini kebenaran satu, kebenaran dua, kebenaran tiga. Cara berpikir itu bagaimana lampu ini bisa nyeri, connect semua, nyala semua. Gitu. Itu sebabnya pikiran kita, cara berpikir kita harus diperbaharui. Oke. Nah, hari ini saudara, sebelum saya bagikan saudara, saya akan ceritakan sama saudara. Minggu lalu saya ketemu, saya ngajar, saya sebagai guru saudara. Saya ngajarin anak, dan ketika saya ngajarin anak saudara, Tuhan tuh bicara sama saya gitu, bagaimana segala hal tentang cara berpikir ya. Mari kita lihat saudara gambar ini ya. Saya cuma punya satu slide hari ini, saya harap ini saudara bisa ingat ya. Judul khotbahnya adalah The Spiritual Influence of Your Mind, dampak rohani dari pikiran kita. Jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan sama saudara adalah dunia itu selalu memisahkan dan seringkali memisahkan antara logika, antara pikiran sama hal-hal spiritual. Selalu memisahkan antara logika dan pikiran dengan pertumbuhan rohani. Oke, dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Padahal saudara, kedua hal itu adalah gabung. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Tubuh, saudara, kita ngelihat tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Saudara ingat ya, lingkaran-lingkaran gitu ya. Dan kita tahu saudara, kalau kita hidup di dalam insan ini insan punya tubuh, punya cangkangnya, ada jiwanya, sama ada rohnya. Kekonyolan pertama, salah satu kekonyolan pertama adalah kadang banyak sekali orang berusaha pisahkan itu dari pentingnya pikiran dengan roh, dengan alam rohani. Selalu coba dipisahkan, padahal kenyataannya itu tidak bisa dipisahkan. Itu semua adalah satu kesatuan yang mengikat saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Tapi saudara, apa hubungannya saudara ya? Ini kalau di sini ada guru matematika, ngelihat ini gatelnya minta ampun. Ya, siapa yang gatal saudara? Jadi kemarin saudara, waktu saya ngajar, saya ketemu sama satu anak. Prinsip saya waktu ngajar di kelas gini, Mr. Insan gak marah kalau kamu gak ngerti, tapi Mr. Insan bakal marah kalau kamu diem aja. Udah gak ngerti, diem aja gitu. Jadi tiba-tiba datang seorang anak. Waktu datang seorang anak, dia bilang, Mr. Insan, aku gak ngerti gitu. Kita lagi belajar tentang pecahan. Jadi anak itu di buku matematikanya dia, saudara, dia kasih saya cara ngerjain penjumlahan tapi dengan yang kanan. Gitu. Jadi dia datang, dia bawa bukunya, Mr. Insan, saya nggak ngerti ini. Saya tersentuh saudara. Kenapa? Karena satu saudara, ini kalau saudara semua ngelihat saudara, ini waktu si anak ngerjain ini, dia bisa penjumlahan nggak sih? Dia ngerti nggak kalau suruh nambahin angka tuh, dia ngerti nggak saudara? Ngerti. Tapi apa yang buat jawabannya salah? Caranya. Sama kita sebagai orang percaya, kita ngerti nggak sih kebenaran Tuhan? Tek, 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 ngerti. Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa nggak berkemenangan? Karena cara pikirnya itu nggak pernah fit sama kebenaran firman Tuhan. Jadi demikian juga dengan cara anak ini saudara. Simple, anak ini ngerjain, dia ngerti 5 tambah 2 itu 7, dia ngerti. 0 tambah 5 itu ngerti. Salahnya dia cuma satu, caranya, cara menulisnya. Dan saudara, waktu saya ngajarin ini, saya sudah bilang, kalau kamu nulis penjumlahan susun,
Kalau kamu mau lulus gampang, kalau kamu belajar desimal, koma-komaan, titiknya harus di bawah titik. Komanya harus di bawah koma. Jadi dia ini tidak melakukan caranya tuh dengan cara yang saya ajarkan. Jadi dia punya cara yang sendiri, saudara, untuk ngerjain penjumlahan ini. Jadi waktu dia datang, Miss Nelson saya nggak ngerti. Saya langsung bilang gini, Miss Nelson tadi bilang apa? Gimana cara nulisnya? Titiknya di bawah titik. Oh, coba perbaikin. Dia perbaikin, dia kerjain sendiri, bisa. Benar. Hal yang sama juga, saudara, dengan caranya. Cara kita mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu penting banget, saudara. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Dari cerita ini, saudara, itu ada banyak sekali yang saya bisa pelajarin. Satu, saya sebagai guru, atau saudara di sini, kepala departemen, saudara pemimpin sel, adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang dipercayai sama Tuhan untuk memegang otoritas, untuk mengajarkan orang yang di bawah otoritas kita. Kalau saudara kepala departemen, kalau saudara pemimpin sel, kalau saudara benar-benar mau melihat firman revival terjadi, cara pikir kita, cara kita memandang kebenaran firman Tuhan itu harus sama. Itu harus diteruskan, harus diajarkan. Ini bukan kita udah nggak bisa kompromi dengan ini lagi. Kalau saudara mau mengalami terobosan dalam hidup saudara, saudara harus tahu gimana cara pikirnya Allah, bagaimana Allah bekerja, saudara. Tidak ada cara lain. Hal yang kedua, saudara, yang paling penting, ini buat kita semua termasuk saya dan saudara, itu kita memiliki hati seorang murid. Hati seorang murid itu apa sih? Hati yang mau belajar. Sebagaimana anak tadi ini datang sama saya, Mr. Insan, saya nggak ngerti. Dia punya hati yang mau belajar sama saya. Demikian pula saudara, kita semua. Kadang, saudara, bukan kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, cuma hati kita tuh nggak cukup besar aja untuk mau belajar hal yang baru dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, jadi saya hari ini akan melanjutkan, saudara, ya, sebagaimana tadi kita sudah ngomong, ya, bagaimana pikiran kita, termasuk cara pikirnya, ya, bagaimana pikiran kita punya pengaruh spiritual dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah bahas kebenaran yang harus jadi realita. Hari ini, saudara, saya akan membahas satu bagian, yaitu cara berpikir kita, ya. Saudara, ketika kita bicara tentang pikiran, saudara, ya, di dalam Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran kamu. Saudara, Paulus waktu ngomong di sini, dia tuh ngomong dua hal yang penting. Supaya kamu dibaharui di dalam roh kamu dan di dalam pikiran kamu. Diperbaharui di dalam roh, banyak dari kita tidak punya masalah dengan itu. Waktu kita belum kenal Tuhan, lalu kita memilih, kita menerima Yesus menjadi juru selamat, kita dibaharui rohnya, kita dilahirkan kembali rohnya, kita menjadi ciptaan yang baru, saudara. Tapi kadang dalam pikiran ini yang kita suka ketinggalan. Dan masalahnya, pikiran kita yang suka ketinggalan ini, saudara, untuk diperbaharui, itu Tuhan mau pakai. Jadi, saudara, kalau Paulus bicara, ya, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiran kamu, itu artinya roh itu penting untuk diperbaharui, untuk bertumbuh. Pikiran kita juga penting untuk di-setel cara berpikirnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara, adalah suatu kenyataan, saudara, bahwa apa yang terjadi di dalam roh kita itu mempengaruhi pikiran kita. Dan apa yang terjadi di dalam pikiran kita itu mempengaruhi roh kita. Kalau saudara, ya, memilih gitu, ya, yang nggak pernah ke gereja terus tiba-tiba jadi gereja, gara-gara apa? Gara-gara Tuhan. Karena roh saudara mengalami kelahiran kembali. Roh saudara dilahirkan, roh saudara diperbaharui, berubah. Banyak dari kita percaya sama Yesus, kita diselamatkan, cara pikir kita berubah. Oh, saya udah nggak bisa nih, nggak ke gereja lagi. Ada muncul kerinduan dalam hati kita, ada muncul kerinduan dalam roh kita, dan itu menuntun kepada cara pikir kita yang akhirnya berubah. Tapi Tuhan bekerja di dalam pikiran kita tuh lapis demi lapis, layer demi layer.
Begitu juga saudara dengan cara pikir kita. Kalau kita punya cara pikir yang benar saudara, bahkan kadang kalau saudara belum mendapat pewahyuan yang jelas dalam Alkitab, tapi kalau saudara hidupin firman Tuhan, roh saudara akan mengalami pertumbuhan. Maksudnya apa saudara? Saudara tahu aja firman Tuhan, gitu ya. Saudara, kita semua hidup, saudara pernah gesekan ya, pernah berusaha untuk ngampunin orang ya. Dan cara kita ngampunin orang tuh berbeda-beda loh, gitu ya. Kalau yang udah suami istri ngampunin rayunya beda sama yang masih temen. Yang temen jangan baper lah, tapi suami istri repot ya. Kalau gagal tidurnya pisah. Saya percaya nggak ada yang begitu ya saudara, tengah-tengah kita, amin ya. Nah jadi cara pikir kita ini saudara, kalau kita berubah, makanya minggu lalu saya bilang taat aja sama firman Tuhan. Kalau kita taat, roh kita tuh bertumbuh. Tahu kebenaran dihidupin, masuk taat, roh kita bertumbuh saudara. Ya, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 saudara. Ini ayat berikut yang menjelaskan bahwa roh dan pikiran itu benar-benar connect gitu ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, di sini firman Tuhan katakan, saya kasih kamu, saya tidak mengasih dan saya tidak memberikan kamu semua roh ketakutan, tapi saya kasih kamu sebuah roh, satu roh pribadi yang dimana kalau kamu terima, dimana roh itu ada dalam hidup kamu, roh itu akan membangkitkan ya kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi roh yang pertama itu bukan roh yang dari Allah. Yang kedua itu adalah roh yang dari Allah. Ketika kita menerima saudara roh yang dari Allah ini saudara, maka kita akan menerima kekuatan, kita memiliki kemampuan untuk mengasihi seseorang, dan kita punya ketertiban. Oke, dalam bahasa Inggrisnya boleh bantu dibuka ya. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. Jadi saudara, dalam bahasa Indonesia dikatakan ketertiban, tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sound mind. Saudara tahu apa itu sound mind? Ya, sound mind itu saudara, ketika saudara benar-benar berdoa, setelah doa saudara merasa pikiran saudara tenang. Saudara ngalamin ketenangan, saudara ngalamin damainya Tuhan. Itu saudara sound mind, itu dia pikiran. Jadi siapa yang nerima, siapa yang hidupnya di dalam roh Tuhan, kepada orang itu akan punya kekuatan, kasih dan ketenangan pikiran. Kenapa ada orang yang sulit sekali untuk mengampuni orang lain? Karena hidupnya gak pernah sungguh-sungguh di dalam roh. Bicara tentang mengampuni orang lain, itu bicara tentang kemampuan spiritual saudara. Itu spiritual strength, kekuatan rohani. Hanya orang-orang yang hidup dan tinggal di dalam roh, yang benar-benar mengenal punya hidup dituntun oleh Roh Kudus, yang punya kemampuan untuk mengampuni. Dan saudara lihat sekali lagi, Roh Kudus yang Allah kasih dalam kita, itu membangkitkan sound mind dalam hidup kita. Jadi saudara bisa melihat ya saudara ya, cara berpikir kita, pikiran kita itu berkaitan erat sekali dengan roh dalam hidup kita, dengan pertumbuhan rohani kita. Ketika Roh Kudus bekerja saudara, dia kerja dalam 2 dimensi saudara, di dalam roh dan manifestasinya di pikiran kita. Ini juga sebabnya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, orang yang hidupnya kompromi, orang yang hidupnya di luar kebenaran firman Tuhan, dia bisa stres sampai pikirannya kacau, sampai gak ngerti harus ngapain. Itu fakta, karena ada sesuatu yang salah di dalam rohnya dia saudara ya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang pikiran saudara, ya, Yesus itu juga saudara, waktu saya renung-renungkan, ternyata Yesus juga naruh perhatian di sini.
Tadi saya lihat saudara di awal, banyak saudara yang benar-benar pengen ngeliat kebangunan rohani. Banyak dari saudara di sini yang sungguh-sungguh pengen hidupnya ngalamin terobosan. Ya, terobosan itu apa saudara? Kemampuan buat mengampuni, masuk dalam panggilan Tuhan, ya, berjalan dalam kuasa Allah, memerintah dalam hidupnya, ya, hidupnya penuh dengan berkat, bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Itu terobosan rohani saudara. Ya. Di dalam Markus 8 saudara, ayat 15 sampai 21. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan berkata kepada yang lain, itu dikatakannya kepada kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti, telah degilkah hati kamu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti dan 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Jadi Yesus ini saudara, ya, ini dia ngelihat penting banget. Dia punya 12 murid, dia investasikan hidupnya kepada 12 murid itu. Kenapa saudara? Karena ketika Yesus nggak ada, ketika Yesus angkat ke surga, akhirnya gereja-gereja, bahkan kalau sekarang saudara dengar Injil itu diberitakan di Asia, Injil firman Tuhan tuh bilang Paulus, kenapa semua itu terjadi? Karena murid-murid, pengikut Yesus, orang Kristen yang kaleng-kaleng, dia ikut Yesus untuk dapat makan. Tapi seorang murid, dia ikut Yesus untuk meneruskan pekerjaan. Jadi saudara, ini Yesus ini punya masalah yang serius. Kenapa? Waduh, saya punya waktu di dunia, saya bangun, saya punya waktu untuk melayani, saya bangun berusaha, saya pengen surga itu ditarik ke muka bumi. Tapi kalau murid-murid saya ini nggak ngerti-ngerti, ini nggak akan kejadian. Jadi Yesus tegur waktu itu, kamu nih gimana sih cara pikirnya? Degilkah hati kamu? Keras bangetkah hati kamu? Sampai nggak ngerti waktu saya ngomong ragi Herodes. Gitu, kalau saya ngomong ragi mereknya yang lain mah iya. Saya ngomong ragi Herodes dan ragi Farisi. Jadi kok pikiran kamu ini kenapa nggak berubah? Degilkah hati kamu? Dan Yesus bilang lanjutnya, enggakah kamu lihat roti yang kamu pecah-pecahkan di tangan kamu, yang jadi mujizat itu? Tidakkah mata kamu melihat? Melihatnya sudah melihat. Terus mata yang mana? Mata rohaninya. Mata rohani muridnya Yesus itu nggak terbuka, nggak melek, nggak dewasa. Makanya saudara, firman hari ini sama yang kemarin itu berkaitan. Kenapa? Karena orang yang dewasa itu orang yang panca inderanya terlatih. Orang yang dewasa rohani itu orang yang mata rohaninya melek. Orang yang mata rohaninya melek itu adalah orang yang bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara mau menjadi dewasa, saudara harus terbiasa masuk dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dan melek melihat akan apa yang Allah lakukan dalam hidup saudara. Jadi saudara, di sini Yesus bilang, Yesus ini harus ngajarin nih sama murid-murid, masihkah kamu belum juga ngerti? Ditegur habis. Saya ini ngomong ragi Herodes, ini bicara tentang politik. Karena Herodes waktu hidup, dia berpolitik dan dia tidak mau digantikan dengan orang lain. Kenapa? Karena waktu Yesus lahir, Herodes ketar-ketir. Dia bilang, cari bayi, bunuh semua bayi. Sampai Yesus dilakukan ke Mesir. Saudara ingat? Ya, waktu Natal kemarin kita selalu ingat, kita selalu diulang. Jadi raginya Herodes lagi politik. Jaga pikiran kamu. Kalau kamu kelak. Jadi Yesus ngomong, saya percayakan sama kamu, supaya di bumi ini mampu menarik apa yang terjadi di sorga. Tapi waktu kamu jalan di bumi, hati-hati sama cara pikiran kamu. Cara memerintah di dalam kerajaan Allah dengan cara memerintah di kerajaan dunia berbeda.
Di kerajaan dunia kita pakai politik. Tapi di dalam kerajaan Allah nggak bisa seperti itu. Apa itu ragi Farisi? Ragi Farisi itu adalah kemunafikan, saudara. Ini apa yang saya bagikan kemarin. Orang Farisi itu mikirin apa yang di luar. Dia elap cawan bagian luar. Apa itu, saudara? Ya, ini pesan buat kita semua. Kamu hati-hati ya murid ya. Kalau kamu bilang kamu murid Yesus, tapi kamu datang ke gereja, cuma datang duduk dengar diam, pulangnya nggak ngapa-ngapain, hati-hati. Kamu ngapain? Kalau kamu datang duduk di gereja, dengar firman Tuhan, pulang, cara pikir kamu dan khawatir kamu nggak ngalamin perubahan, hati-hati. Saudara, itu yang Yesus ajarkan. Dia mau cara pikir kita tuh berubah, saudara. Dia mau cara kita memandang sesuatu itu berubah, saudara. Dan firman Tuhan, saudara, ya, katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatanmu. Saudara tahu, mengasihi Tuhan itu bukan cuma sekedar perasaan kita, saya senang ke gereja, saya meloncat untuk Tuhan. Yes, meloncat itu kekuatan, itu fisik. Hati yang senang, masuk ke penyembahan, itu hal yang Allah kerjakan dalam emosi kita. Tapi Tuhan, jangan lupa, saudara, kasihi Tuhan dengan pikiranmu. Mengasihi Allah dengan pikiran yang kita punya, artinya kita mengasihi Dia dengan cara mengikuti kebenaran daripadanya. Justru semakin pintar seseorang, semakin dia harus mengasihi Allah. Bukan semakin pintar seseorang malah dipisahkan antara rohani dan logika. Justru semakin pintar seseorang, dia taruh itu. Saudara tahu kenapa saudara kita punya pikiran? Kita semua punya pikiran dan ilmu pengetahuan berkembang karena Allah minta dan Allah mau kita memenuhi bumi dan menaklukkannya. Justru semakin pintar kita, semakin kita harus menaruh kepintaran itu di bawah kaki Yesus. Kenapa, saudara? Kalau enggak, pikiran itu kan menjadi Allah. Roma 1, saudara baca nanti di ayat 20-an terakhir. Manusia itu sombong dan dia pikir dia bisa menggantikan kemuliaan Allah dengan patung, dengan hal-hal yang ada di bumi, baik di air, di darat maupun di udara. Itu bicara tentang penyembahan berhala. Gitu. Manusia itu sombong, dia berusaha cari tahu Allah yang benar itu gimana, dia gambar, dia sembah burung phoenix, dia sembah hewan-hewan mitologi. Itu adalah hal yang salah, saudara. Ketika kita pinter tapi kita tarik itu dari Tuhan, itu akan menjadi suatu berhala dalam hidup kita. Mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita, artinya kita benar-benar dedikasikan hidup kita buat Tuhan. Sorry, saudara, tapi itu kenyataannya. Kita nggak bisa asal-asal. Buat saudara yang masih muda, yang masih sekolah, saudara nggak bisa asal-asal. Saudara nggak bisa sebatas saya suka ini, saya mau ini, lalu pakai sistem cocokologi. Ya, saya suka main game online, saya merasa dan saya bisa, saya akan memuliakan Tuhan melalui game online. Dicocok-cocokin. Ya, belajar nggak belajar, renungin firman Tuhan nggak, main aja seharian. Di sekolah sampai nge-lag. Atau enggak, gurunya lagi ngajar, tangannya tiba-tiba refleks. Ada aja. Ya, dicocok-cocokin. Ya, saudara yang masih muda, hati-hati, saudara. Ya, saudara harus benar-benar berdoa. Minta Tuhan, ajar saya. Bukakan saya. Ajar saya mengerti apa rencana dan kehendak-Mu dalam hidup saya. Itu penting, saudara. Itu penting, saudara. Itu caranya mengasihi Tuhan dengan kekuatan. Dari masa muda kita mengasihi. Orang lain bilang kalau mau jadi hamba Tuhan nanti aja, tuaan dikit. Saya serius. Ada orang yang ngomong begitu, kalau mau jadi hamba Tuhan nanti aja, ngapa-ngapain dulu yang lain. Dia nggak tahu. Firman Tuhan bilang mengasihi dengan segenap kekuatan. Sewaktu kita mengerti. Kalau hari ini saudara yang baru, misalnya saudara yang baru berkeluarga, saudara baru mengerti ini, ya mulai hari ini kita harus belajar mengasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara mengerti apa yang saya maksudkan, sewaktu saudara masih SMA, dari saudara masih SMA sudah harus melakukan itu. Amen. Karena itu yang benar. Kita itu, saudara, hidup
bukan ngikutin mayoritas. Kita tuh hidup ngikutin apa yang benar. Ya, kita hidup bukan ngikutin mayoritas. Kita hidup, kita ngikutin apa yang benar, saudara. Amin. Ya, di dalam Amsal 29 ayat 18, saudara. Nah, tadi saya ngomong apa yang terjadi di dalam roh dan kita mengerti kebenaran kita harus hidup dalamnya. Saudara, ini adalah suatu hal yang kebalikannya, saudara. Jadi di ayat Amsal 29 ayat 18 katakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Artinya apa? Kalau kita sebagai orang Kristen, kita hidup, kita nggak punya wahyu, kita nggak ngerti, sekarang tuh saya harus kemana ya? Sekarang tuh Tuhan mau pakai saya kemana ya? Itu kita jadi liar, nggak tahu mau kemana. Tapi saudara, ayat berikutnya bagus banget. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara tahu apa maksudnya hukum di sini, saudara? Hukum di sini bicara tentang kebenaran dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kadang orang Kristen tuh kalau hidup tuh ngeroh banget, gitu. Saking ngerohnya jalan bisa melayang, saudara. Kakinya nggak napak bumi. Tapi saya ngomong serius. Apa-apa tanya Tuhan, pikirkan gitu ya. Doa masalahnya udah doa 6 bulan nggak dapet gitu. Wah, saudara, saya kasih tahu saudara, kalau saudara dapat pewahyuan daripada Tuhan, waktu Allah bicara dan Allah taruh kebenaran firman Tuhan dalam hati saudara, itu menjadi arahan dalam hati saudara. Waktu seseorang melukai saudara, ya, saudara kesel, gendek, tapi setelah berdoa, rasa kesel dan gendeknya saudara tuh berubah. Jadi saya harus mengampuni. Kalau saudara pernah mengalami itu, saudara dapat pewahyuan. Karena apa? Tuhan ngomong sama saudara, kamu ampuni dia. Nah, jadi ketika seorang punya pewahyuan, dia itu mempunyai jalan, saudara. Dia ngerti apa yang harus dia lakukan. Yang jadi masalah sekarang, gimana kalau Tuhan lagi nggak ngomong? Gitu. Saya pusing nih. Gitu, 3 hari lagi mau jatuh tempo. Udah harus dibayar. Aduh Tuhan, gimana ya Tuhan ya? Gitu. Waktu berdoa, Tuhan cuma kasih iman, percaya Tuhan akan nonton pada waktunya. Lalu dijalanin. Ketika kita punya wahyu, saudara, ketika kita punya pewahyuan, kita tahu jalannya kita mau kemana. Tapi sebenarnya kalau Tuhan lagi nggak ngomong, apa yang harus saya lakukan? Kebenaran firman Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah saudara yang dalam pikirannya saudara tahu kebenaran firman Tuhannya apa dan apa yang harus saudara lakukan. Saudara pegang itu, saudara selamat. Jadi saudara, sekali lagi saudara, pikiran kita, kebenaran yang dalam pikiran kita, cara berpikir di dalam pikiran kita, itu berkaitan erat, bahkan gandeng dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Begitu juga sebaliknya. Dan kalau keduanya gandeng selama kita hidup di dunia, artinya kedua-duanya itu saudara menjadi jawaban untuk kita bisa mengalami keberhasilan dalam hidup di dunia kita. Kedua-duanya itu menjadi jawaban gimana caranya revival bisa terjadi. Ada caranya, saudara. Ada caranya. Ada bagian yang harus kita setel supaya Tuhan siap. Ya. Beberapa waktu lalu saudara, saya suka dengan satu quote, whenever the pattern is right, the fire will fall. Ketika polanya tepat, apinya akan turun. Tuhan tuh mau kirim api kebangunan rohani, saudara. Tapi kitanya ngerti nggak? Gitu. Kalau kita sudah ngerti apa itu kebangunan rohani, saudara tinggal tunggu. Tuhan akan kasih. Ya, kalau saudara ingat apa yang saya bagian dari minggu lalu sampai sekarang, maka saudara akan ngerti. Ikut Tuhan itu sama nyatanya. Sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, keberhasilan itu ada dalam hidup saudara. Ya. Jangan kanan kiri saudara. Kadang on track, kadang di luar track. Ya. Mari kita buka dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Ya. Ini cerita tentang Saul ya saudara ya. Jadi sebelumnya saudara, firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu menentukan arah dalam hidup kita. Yang jadi masalah adalah Tuhan ngomong kita nggak mau taat, kita tahu kebenaran, kita juga nggak mau taat. Bebelnya 2 kali. Makanya harus bertobat saudara.
Ini susah diajarin, mau diomelin sampai kupingnya meleleh juga susah kalau hatinya bebal. Makanya waktu Yesus ngomong sama murid-muridnya, degilkah hati kamu? Karena itu dua hal, saudara. Jadi waktu ngomong Yesus, degilkah hati kamu? Hati kamu tuh bisa bertobat nggak? Ngerti nggak? Keras banget kan hati kamu sampai nggak ngerti apa yang saya maksud? Ya, kenapa saudara? Ya, kalau kita nggak punya dua itu, nggak mau dua-duanya, saudara, kita kayak orang kebingungan. Kita kan lihat, saudara, hidupnya Saul itu gimana? Ya, sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi saudara, Saul ini buat salah. Tuhan bilang, waktu kamu nyerang Agag, kamu bunuh rajanya si Agag, kamu bunuh semua ternak-ternaknya. Tapi Saul kayak murid yang tadi, dia punya cara sendiri. Oke. Ya, dia punya cara sendiri. Saudara ingat contoh 50.000 tambah 2.500 tadi? Tuhan maunya ya 50.000 tambah 2.500 itu 52.500. Tapi kadang kita punya cara sendiri. Tuhan, ini saya 50.000 tambah 2.500 75.000 loh Tuhan. Saya tambahin kok lebih banyak hasilnya. Gitu. Saul ini punya caranya sendiri. Disuruh bantai nggak dihabisin. Tuhan, saya pisahin lembu yang gendut-gendut buat persembahan sama engkau. Ya, Tuhan bilang, kamu tuh gak bisa taat. Dan dia bilang, sini dikatakan, ya, kedegilan sama seperti penyembahan berhala. Kenapa saudara? Begitu orang degil, orang itu tuh mau pakai cara di luar caranya Allah. Caranya siapa? Caranya dia sendiri. Gitu. Jadi pikiran dia dan kesombongannya itu menjadi Allah. Allah dalam hidupnya, Allah yang kecil, nggak bisa diomongin. Oke, jadi yang terjadi ini saudara dalam hidupnya Saul ya. Nah, lalu berikutnya saudara, sebelum kita ngelihat bagaimana Saul itu linglung dan linglungnya dia seberapa parah, mari kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak waktunya. Nah, ya satu hal saudara sebelum saya lanjut. Ketika kita menginjil saudara, kita harus siap sedia. Kalau saudara di training, saudara tahu bagaimana cara menginjil, saudara harus siap. Karena firman Tuhan itu harus diberitakan, siap sedia. Ya, dan kita nggak ada yang tahu. Ya, itu satu hal. Tapi lanjut dulu saudara ya. Oke. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Waduh saudara, ini kejadian saudara hari ini. Oke, ya, kenapa saudara? Hidup dalam firman Tuhan itu harus benar-benar dilakukan, menjadi realita dalam hidup kita, dan kita harus siap. Kalau saudara tahu kebenaran firman Tuhan, saudara harus ngomong, "Tak, itu salah, ini benar." Kasih konfirmasi. Sekali lagi, kalau saudara di sini melayani sebagai pemimpin departemen, sebagai pemimpin sel, kalau anggota selnya, anggota departemen buat salah, omong, ajarin. Selama masih waktu, ajarin dengan kesabaran dan pengajaran. Diajarin, jangan cuma dimarahin aja. Titip dari saya, ya, diajarin, pengajarannya masuk. Kenapa kamu nggak boleh seperti ini? Diajarin saudara. Karena kelak akan tiba waktunya, itu kita udah nggak bisa ngomong lagi. Ya, salah satunya saudara terjadi saudara. Kita semua waktu datang ke sini kita bilang welcome home. Saudara pergi kemana? Ke banyak gereja sekarang. Saudara datang gereja-gereja kan bilang welcome home. Ya nggak? Tapi yang jadi masalah kadang home-nya itu beda-beda. Kalau kita home-nya jelas, kamu di sini home jadi anak, kamu buat salah, kamu diperhatikan, kamu buat salah ditegur, kamu buat benar harus dipuji, harus dikasih konfirmasi kalau itu betul. Oke, itu rumah yang benar saudara. Tapi di luar sana ada orang bangun gereja. Kapanpun kamu mau datang, kamu mau pergi, welcome home aja. Home yang benar dalam sebuah gereja itu gereja lokal. Enggak, kalau gereja membangun home-nya, bebas datang, bebas pergi, tidak punya terikat, itu bukan home. Itu shelter. Ya. Tempat buat mampir sebentar doang. Bukan seperti itu, saudara. Ya, pengungsian, saudara. Ya.
Ya, tempat persinggahan gitu ya. Yang youth, kamu ngerti kan rasanya jadi persinggahan hati. Ya, Tuhan juga nggak mau rumahnya jadi persinggahan doang. Aduh. Haleluya. Lanjut saudara, ayat 4 saudara ya. Oke, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang yang nggak mau diajar dan tertutup itu nggak bisa dengar kebenaran saudara. Yang didengerin apa? Dongeng. Yang didengerin apa? Yang bisa muasin hati. Itu yang didengerin. Kalau cowok rela hatinya jadi tempat persinggahan, aduh ya ampun, melasnya nggak punya harga dirinya. Saya ngomong serius. Ya begitu juga buat kamu perempuan. Kadang sekarang saking miris, ya udah aku siap, kamu datang kapanpun kamu butuh, aku selalu ada. Gembel. Itu kalau saya bilang tuh gembel rohani itu. Atau bisa disebut fakir asmara. Ya memohon cinta. Ya, saudara nggak seperti itu saudara. Ya, firman Tuhan saudara itu harus jadi kebenaran saudara. Orang saudara kalau nggak tahu apa yang benar saudara, ya dia jalannya sana sini nggak tahu apa. Ujung-ujungnya nggak mana-mana. Yang dia dengerin dongeng-dongeng. Ini saya mau ngomong serius. Orang Kristen, saudara kita semua datang dari suku dan budaya macam-macam. Ada penyembahan berhala dalam sejarah kita. Saudara mungkin dari suku yang lain, saudara punya budaya yang mungkin terlibat dengan okultisme. Kalau saudara di umur rohani saudara yang sekarang, di waktu seorang saudara yang sudah lama ikut dan setia ke gereja, tapi saudara tidak berubah cara pikirnya, saudara secara natural, saudara akan lari. Saudara akan cari dongeng, saudara akan cari dan balik ke okultisme. Cobalah cari, kakak itu ngomong apa sama saya. Gitu. Kalau anak Genji zaman now, horoskopnya ngomong apa minggu ini? Yang Sagittarius atau yang Taurus yang harus saya gebet? Gitu. Ya. Oke. Saudara, saya ngomong serius loh. Kalau saudara cara pikirnya nggak bisa connect kebenaran dengan kebenaran, saudara akan lari dengan dongeng-dongeng. Dan saudara seperti orang linglung. 1 Samuel 28 ayat 8. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu berkatalah, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantara arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang kusebut kepadamu. Jadi saudara, ini suatu kekonyolan dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa sih Saul? Apa yang terjadi di sini saudara? Saul datang ke dukun. Kamu tenungin dong, panggilin saya arwah. Yang padahal Tuhan benar-benar benci banget sama itu. Saudara, saya mau ngomong saudara. Kalau kita nggak pernah benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan saudara, pikiran kita lari sama yang lain-lain. Tapi saudara, ini kebenarannya saudara. Kalau kita tidak pernah menghidupi dan radikal, kita lari ke sini. Orang yang hidup dalam firman Tuhan itu pikirannya kayak dihipnotis, kayak kebingungan. Jadi saudara, apa yang terjadi sama Saul? Diangkat jadi raja, mimpin Israel, lalu peperangan menang, tapi akhir hidupnya saudara, dia sampai datang ke dukun, panggilin dong saya arwahnya Samuel. Saudara tahu, karena Saul hidup, dia ngelihat kebaikan Tuhan, tapi tidak ada satupun yang Tuhan lakukan itu mampu membuat jadi dewasa. Dan hatinya Saul tidak pernah bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita semua tuh punya cara pikir tuh di luar banyak banget saudara. Cara menjadi kaya itu banyak banget saudara. Dari yang gelap sampai yang terang. Dari yang pakai sama Tuhan sampai pakai kota sendiri. Kita semua bisa kaya saudara. Karena Tuhan tidak pernah menarik perkataannya bahwa manusia perlu memenuhi bumi dan menguasainya. Tuhan gak pernah tarik. Tapi kita sebagai orang percaya saudara, caranya kita beda. Gak bisa sama. Amin. Ya, mari buka saudara dalam Amsal 16 ayat 22. Ya, wah,
Puji Tuhan ya. Saudara lihat ya. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Saudara, waktu contoh pertama di awal khotbah, waktu seorang anak ngerjain tambah-tambahan dan salah, saudara, dia ngerti nggak cara nambahin? Ngerti. Tapi akalnya ada yang konslet. Cara dia berpikir, apa? Caranya ada yang salah. Akalnya ada yang salah. Cara dia menghubungkan kebenaran itu ada yang salah, saudara. Nah, masalahnya saudara, firman Tuhan bilang, kalau kamu punya akal, kamu akan punya kehidupan, sumber kehidupan bagi kamu. Ya, ini juga menjadi jawaban saudara, kenapa Allah memakai orang-orang yang bodoh bagi dunia. Karena orang-orang yang bodoh bagi dunia itu saudara, hatinya masih mau datang sama Allah. Seperti anak yang saya ajarin di sekolah. Dia nggak ngerti, dia tahu penjumlahan, cara nambahin, tapi dia nggak ngerti caranya. Dia datang sama saya. Orang yang hatinya lembut saudara, kepadanya akan disingkapkan hikmat surgawi, sehingga hidupnya mengalami kemenangan. Dia akan singkapkan cara-cara dan strategi-strategi ilahi dalam hidupnya, dan penyertaan Allah akan beserta dengannya. Amin. Ya, saya punya beberapa ayat lagi saudara ya. Yesaya 26 ayat 3, yang King James-nya aja. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Orang yang pikirannya, whose mind, yang pikirannya orang tersebut is stay on thee, yang pikirannya orang tersebut tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan kasih dia damai sejahtera yang sempurna, perfect peace. Orang Kristen tahu kebenaran, tapi nggak pernah hidup dalam kebenaran, tidak pernah hidup dengan caranya Tuhan, makanya gelisah. Nggak pernah ada. Saudara tahu, ya bicara tentang kegelisahan dan mental health, ya orang-orang yang depresi saudara, beberapa orang sampai ke titik itu, oke. Tapi sebenarnya beberapa orang itu tidak seharusnya jatuh ke mental health itu. Kalau dia benar-benar bisa hidup dalam firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena roh dan pikiran itu connect, jadi satu. Ya. Kalau saudara mau punya kesehatan, ya kesehatan mental saudara, bukan dengan liburan saudara, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, liburan salah satunya, tapi bukan segalanya. Ya, ada aja orang habis liburan tetap aja gitu, pusing-pusing aja. Iya, liburannya pakai pinjol, mikirin bayarnya. Membangun sakit kepala di atas sakit kepala namanya saudara. Amin. Ya. Yakobus 1 ayat 8, James 1 verse 8. A double-minded man is unstable in all his way. Seseorang yang mendua, yang pikirannya mendua, double-minded, dua standar, cara dunia mau, cara Allah mau, dia tuh tidak stabil dengan jalannya. Dia nggak ngerti, linglung. Anak muda, kau harus tahu, kalau kamu tahu kebenaran ini, kamu harus sungguh-sungguh doakan. Tuhan mau bawa kamu kemana? Jangan mendua dalam pikiranmu. Kalau kamu tahu apa yang benar dan Allah telah bicara sama kamu, taatin, ikutin. Kalau kamu mendua, sampai kamu lulus kuliah pun, sampai kamu kerja pun kamu nggak tahu, dan kamu nggak akan pernah bahagia. Meskipun punya pekerjaan, tapi kamu nggak akan ngerti, karena kamu double minded. Kenapa bisa double minded? Karena pikirannya nggak pernah tinggal dalam Allah. Amin. Saudara belajar sesuatu, saudara melihat bagaimana cara pikir kita tuh terhubung ya. Oke. Ya saudara, saya mau tutup dengan Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, Paulus ngomong ini sama jemaat Efesus, jemaat yang cukup dewasa. Kenapa? Karena di jemaat itu Paulus ngomong tentang 5 karunia jawatan. Artinya jemaat ini level rohani itu sudah advance.
Tapi di tengah-tengah jemaat yang begitu luar biasa, di mana 5 karunia jawatan itu disingkapkan di jemaat ini, Paulus masih harus ngomong, jangan hidup dengan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia punya caranya, saudara. Orang yang tidak takut Tuhan punya caranya untuk menjadi kaya. Oke, dunia orang yang tidak percaya Tuhan punya cara sendiri untuk bisa memuaskan hatinya. Tapi saudara tahu, caranya Allah berbeda. Orang yang hidup dalam panggilan Tuhan, dia yang hatinya dipuaskan. Cara kita hidup jangan seperti dunia, saudara. Jangan hidup seperti dunia. Ya, saudara nanti di rumah saudara bisa buka lagi saudara di Efesus 1 dan Efesus 3. Efesus 1 bicara tentang bagaimana Paulus minta, aku berdoa bagimu supaya mencelikan mata rohanimu. Efesus 3 itu bicara, aku berdoa dengan orang kudus untuk dia bisa memahami betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasihmu. Pikiran kita harus bisa ditaruh sama Tuhan, saudara, di bawah kebenaran firman Tuhan. Harus bisa taat dan minta sama Tuhan. Amin. Saudara mau bertumbuh dewasa, amin. Mari kita rubah cara pikir kita, saudara.